kita semua, salam kenal, nama saya Eko Budianto, mahasiswa S1 Keperawatan kelas konversi Kalianda, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan pendidikan kesehatan terkait dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba dengan dosen pengampu, Nurse Nuria Mauliani, MKep, spesialis keperawatan jiwa. HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba menjadi fenomena peristiwa yang erat hubungannya. Sejak tahun 1999 telah terjadi resiko peningkatan jumlah orang dengan HIV/AIDS pada kelompok yang berperilaku resiko tinggi tertular HIV/AIDS, yaitu pada pekerja seks komersial dan para pengguna nafsa yang menggunakan jarum suntik ataupun dengan cara yang lain. Kemudian diikuti dengan adanya penyimpangan seks secara bebas. Saat ini dengan prevalensi rata sebesar 0,4%, sebagian besar wilayah Indonesia termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat epidemi HIV terkonsentrasi. Sementara itu, di wilayah khususnya di Pulau Papua sudah termasuk tingkat epidemi meluas dengan prevalensi HIV sebesar 2,3%. Perjalanan penyakit HIV/AIDS masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara adanya hubungan seks secara bebas ataupun transfusi darah yang seseorang dengan HIV/AIDS ataupun dengan adanya penggunaan jarum suntik secara bersamaan. RNA virus berubah menjadi DNA intermedier atau DNA provirus dengan membentuk enzim transkriptaminase dan kemudian bergabung dengan DNA sel yang diserang. HIV berkembang biak di limfosit T atau di CD4, maka sistem imun tubuh sedikit demi sedikit dihancurkan. Setelah terinfeksi, pada sebagian orang timbul infeksi primer. Masa tanpa gejala pada HIV/AIDS lamanya kurang lebih 3-10 tahun. Masa tanpa gejala akan memendek bila viral load pada titik keseimbangan set point tinggi. Setelah masa tanpa gejala akan timbul gejala pendahuluan yang kemudian diikuti oleh infeksi oportunistik. IO adalah infeksi mengikuti perjalanan penyakit HIV/AIDS. Dengan adanya IO, maka perjalanan penyakit HIV telah memasuki stadium AIDS. Stadium-stadium yang terjadi pada HIV/AIDS terdiri dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Berikut penjelasan terkait dengan stadium HIV/AIDS. Stadium 1, di mana asimptomatik atau tanpa gejala yang muncul. Adanya kondisi limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening pada seluruh area badan, terkhusus di area bawah leher dan ketiak. Kemudian pada stadium 2, di mana sudah terjadi penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya tidak kurang dari 10% dari perkiraan berat badan. Infeksi saluran pernafasan bagian atas secara berulang seperti flu, amandel, radang tenggorokan, bahkan radang telinga. Munculnya herpes zoster pada area punggung ataupun kulit, sarewan ujung bibir, luka di mulut secara berulang, radang mulut, infeksi jamur pada kuku. Sedangkan stadium 3, penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 10% dari perkiraan berat badan. Diare kronik selama lebih dari 1 bulan, demam selama lebih dari 1 bulan, jamur mulut yang berkepanjangan atau yang disebut dengan kandidiasis pada area lidah. Beberapa orang juga terkena adanya infeksi paru yang disebut dengan TB paru, infeksi bakteri berat antara lain pneumonia, emphysema, meningitis.
sareo yang tak kunjung sembuh, dan radang gusi yang berkepanjangan. Atau terjadinya anemia di mana hemoglobin kurang dari 8. Sedangkan pada stadium 4, di mana sudah muncul HIV wasting syndrome atau penurunan berat badan lebih dari 10%. Pneumonia pneumocystic gyrophalange atau PCP, pneumonia bakterial berat berulang, infeksi herpes simplex kronis, jamur di esofagus, tuberkulosis ekstra paru, sarkoma Kaposi. Untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, maka dilakukanlah tes HIV melalui konseling terlebih dahulu, yaitu VCT, Voluntary Counseling Test. Kemudian adanya pemeriksaan CD4, sel darah putih limfosite, kemudian adanya viral. Sedangkan seseorang yang telah mengalami HIV/AIDS, maka ditempuhlah pengobatan dengan menggunakan ARV, antiretroviral virus yang diminum sepanjang seumur hidup. Pengobatan infeksi lain atau infeksi oportunistik yang menyertai. Pencegahan dari HIV/AIDS sendiri adalah yang pertama, hindari saring jarum suntik, lebih baik untuk di stop. Penggunaan jarum suntik yang bersamaan pada pengguna nafsa meningkatkan resiko terjadinya penularan HIV/AIDS. Melakukan hubungan seks dengan aman, menggunakan alat kontrasepsi dan tidak berganti-ganti pasangan. Memahami cara penularan HIV/AIDS, melaporkan kejadian pajanan yang dialami, minum obat prilaksis selama 6 bulan secara rutin, memeriksakan diri ke laboratorium secara berkala. Demikian pendidikan kesehatan yang bisa saya berikan terkait dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Sekian, terima kasih.